Jadi, apa itu investasi? Investasi adalah aktivitas menanamkan modal atau aset dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Membentuknya bisa berupa saham, obligasi, properti, reksadana, dan lainnya. Tujuan utama investasi adalah pertumbuhan kekayaan, perlindungan, nilai terhadap inflasi, dan persiapan kebutuhan jangka panjang seperti pensiun. Apa saja ya jenis-jenis investasi? Yang pertama, investasi real berupa aset fisik seperti properti, tanah, dan emas. Yang kedua, investasi finansial, instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan deposito. Yang ketiga, investasi jangka pendek, berjangka waktu kurang dari setahun, biasanya lebih liquid. Yang keempat, investasi jangka panjang dilakukan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun, cocok untuk tujuan keuangan jangka panjang. Manfaat dari investasi. Yang pertama, meningkatkan kekayaan. Investasi membantu menumbuhkan aset dari waktu ke waktu melalui imbal hasil seperti bunga, dividen, atau kenaikan nilai. Yang kedua, melawan inflasi. Nilai uang akan terus menurun karena inflasi. Investasi dapat menjaga atau meningkatkan daya beli karena hasilnya sering melebihi tingkat inflasi. Yang ketiga, mendapatkan pendapatan pasif. Beberapa investasi seperti properti atau saham dividen dapat memberikan penghasilan rutin tanpa harus bekerja aktif. Yang keempat, mempersiapkan masa depan. Investasi sangat penting untuk tujuan jangka panjang seperti dana pensiun, pendidikan anak, atau membeli rumah. 5. Mencapai kebebasan finansial. Dengan hasil investasi yang konsisten, seseorang bisa mencapai titik di mana ia tidak perlu bergantung pada gaji untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang keenam, diversifikasi sumber penghasilan. Investasi memberikan sumber penghasilan tambahan selain dari pekerjaan utama. Apa saja ya risiko investasi? Yang pertama, risiko pasar. Perubahan kondisi pasar ekonomi, politik, suku bunga dapat menyebabkan harga aset naik atau turun drastis, terutama pada saham dan obligasi. Yang kedua, risiko likuiditas. Kesulitan menjual aset investasi dengan cepat tanpa kehilangan nilai. Contohnya seperti properti yang butuh waktu lama untuk dijual. Yang ketiga, risiko kredit atau gagal bayar terjadi jika pihak yang berutang, misalnya penerbit obligasi, tidak mampu membayar bunga atau pokok utang. Jadi, keuangan adalah bidang yang mempelajari dan mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan uang, aset, dan kewajiban. Tujuannya adalah untuk memastikan penggunaan sumber daya keuangan secara efisien dan efektif, baik untuk individu, perusahaan, maupun pemerintah. Apa saja ya jenis-jenis investasi? Yang pertama, investasi real, berupa aset fisik seperti properti, tanah, dan emas. Yang kedua, investasi finansial, instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, deposito. 3. Investasi jangka pendek, berjangka waktu kurang dari 1 tahun, biasanya lebih liquid. Yang keempat, investasi jangka panjang, dilakukan untuk menjaga waktu lebih dari 1 tahun, cocok untuk tujuan keuangan jangka panjang. Fungsi dari keuangan. Yang pertama, perencanaan keuangan menyusun strategi penggunaan dana. Yang kedua, mengendalikan keuangan, memastikan dana digunakan sesuai rencana. Yang ketiga, audit dan pelaporan, menyediakan laporan keuangan yang transparan dan akurat. Yang keempat, manajemen risiko, mengidentifikasi dan mengurangi risiko keuangan. Jadi, moneter adalah berkaitan dengan segala hal yang berhubungan dengan uang dan peredaran uang dalam perekonomian. Istilah ini sering digunakan dalam konteks kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang dibuat oleh Bank Sentral seperti Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan menjaga stabilitas ekonomi. Apa sih tujuan dari kebijakan moneter? Yang pertama, mengendalikan inflasi agar harga tetap stabil. Yang kedua, menjaga stabilitas nilai tukar untuk
dukung perdagangan internasional. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengaturan uang beredar dan suku bunga. Yang keempat, mengurangi pengangguran dan merangsang aktivitas ekonomi. Yang kelima, menjaga stabilitas sistem keuangan agar sektor keuangan tetap sehat. Apa saja ya instrumen kebijakan moneter? Yang pertama, suku bunga acuan atau BI rate mempengaruhi tingkat bunga pinjaman dan simpanan. Yang kedua, operasi pasar terbuka, jual beli surat berharga negara untuk mengatur likuiditas. Yang ketiga, cadangan wajib minimum, persentase dana yang wajib disimpan di bank sentral. Yang keempat, intervensi nilai tukar, menstabilkan mata uang dengan membeli atau menjual falas. Baik, itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.